Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini channel dibuat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini, apa yang akan kita bagikan? Apa yang akan kita diskusikan? Kita akan berdiskusi mengenai bagaimana perjuangan program yang telah ada untuk memuliakan dan membuat guru kita menjadi sejahtera dan profesional. Nah, kita bersama narasumber yang istimewa pada episode pertama ini, yaitu Bapak Sumarna Surapranata, PhD, atau sering juga disebut Dr. Sumarna Surya Pranata. Dan panggil yang biasa saja. Biasa saja. Biasa dipanggil dengan Pak Pranata. Nama singkatnya Pak Pran. Sering dipanggil seperti itu. Nah, beliau adalah mendapatkan PhD di Australia dan pernah menjadi Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan Nasional. Dan tentu saja sekarang masih di anggota BAN SM, jadi Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Nah, sebelum kita menyapa beliau, jangan lupa Anda klik subscribe dan like atau komen supaya video ini lebih bermanfaat dan Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pranata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirjen. Saya selalu memanggil beliau ini Pak Dirjen. Sesama Dirjen senior. Kenapa saya memanggil Pak Dirjen? Karena Pak Dirjen ini meninggalkan legacy yang sangat bagus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sampaikan ini karena anak buah beliau itu saya pernah jadi direktur di bawah Pak Dirjen Pak Suyanto, satu-satunya direktur jenderal di Kemdikbud yang menelurkan 5 dirjen pada satu masa itu menguasai dari 7 eselon 1, 5 anak buahnya Pak Suyanto. Alhamdulillah. Itu legacy yang ditinggalkan. Nah, nanti kalau ada orang yang marah bahwa dianggap anak buah saya, nggak tanggung jawab saya. Nah, gini Pak Dirjen Senior, Pak Pranata, supaya panggil-panggil Pak Pranata aja supaya lebih akrab. Jadi guru itu kan selalu saja bergulat dengan nasib, dengan yang terutama yang honorer, dengan profesionalisme. Gimana ini sejarahnya bahwa perjuangan itu zaman kita dulu gimana, Pak Pranata? Pak Pranata. Ya, saya ikut terlibat di dalam perancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur supaya guru itu menjadi orang yang sangat dihormati, ya, sejahtera, dan dihargai. Pertama tentu profesional. Karena guru itu kan ada 2 sebenarnya, befuh dan bekuam. Oke. Befuh itu berkompetensi, berkuam itu berkualifikasi. Saya ingat sekali pada tahun 2000 itu saya terlibat dengan ketua KRP, Komite Reformasi Pendidikan, yang merancang undang-undang guru dan undang-undang Sisdiknas. Ketuanya ya Pak Suyanto. Saya baru pulang ketika itu, baru pulang sekolah, dan kita terlibat di situ. Pak Suyanto sebagai ketuanya merancang supaya guru itu menjadi tenaga yang profesional, befuh dan bekuam, berkualifikasi dan berkompetensi. Nah, selanjutnya dari uraian undang-undang Sisdiknas itu menjadi didampingi dengan undang-undang guru dan dosen. Pak Suyanto dan kita juga terlibat dalam hal itu, dan kebetulan saya adalah berasal dari guru, keluarga guru, kakek saya guru, bapak saya guru, saya juga guru. Jadi saya tahu betul bagaimana perasaan dan nasib guru. Oleh karena itu kita berjuang untuk supaya guru itu dihargai, profesional, dan dihormati. Nah, menyela Pak Pranata, ya. Pak Dirjen Senior. Dirjen Junior ini. junior yang senior. Ya, jadi gimana program kita dulu itu supaya guru itu
menjadi dihormati, sejahtera, mendapat perlindungan. Apa saja dulu yang kita lakukan, Pak Pranata? Ya, tentu saja yang pertama adalah supaya dihormati, maka guru harus berkualitas. Kita naikkan, kita dorong, kita berikan beasiswa kepada banyak sekali guru untuk meningkatkan kualifikasi, dan kita buat regulasi, ada umpamanya Permen Diknas nomor 57A yang mengakui adanya pengakuan hak dan pengalaman untuk disetarakan dengan angka kredit, sehingga guru kalau belum S1, karena syarat di undang-undangnya harus S1, guru yang belum S1 kalau dia pengalamannya sekian tahun, punya karya dan sebagainya, maka dia tidak harus mengikuti sekolah atau peningkatan kualifikasi dalam kurun waktu yang sangat lama, cukup sebentar saja. Oh, itu yang disebut dengan RPL itu ya, Recognition ya, Recognition of Prior Learning namanya. Ya, Recognition Prior Learning bahasa Indonesia. Ya. Dan ini sebuah penghargaan kepada guru-guru kita dari segi kualifikasi. Dari segi kompetensi, kita punya program yang disebut salah satunya guru pembelajar atau PKB, peningkatan kompetensi berkelanjutan. Dan kita dorong betul guru mulai dari KKG, mulai dari sekolah, KKG, MGMP di tingkat guru, KKS, MKKS di tingkat kepala sekolah, KKS dan KKPS di tingkat pengawas. Tetapi satu hal yang saya rancang ketika itu, ketika kita melakukan pelatihan peningkatan kompetensi ya kepada guru-guru, kan kita tidak gebiah uyah. Ya. Yang pengertian tidak semuanya disamaratakan. Kita tentu harus tahu guru itu tahunya apa, tidak tahu apa. Oleh karena itu, secara nasional kita adakan namanya UKG, uji kompetensi guru. Dari situ kita dapat potret bahwa sesungguhnya guru itu bisa dalam hal ini, tidak bisa dalam hal itu. Sehingga pelatihan atau peningkatan kompetensi untuk yang bersangkutan jangan dikasih A kalau dia tidak bisanya B. Jangan dikasih B kalau dia tidak bisanya A. Oleh karena itu disesuaikan dan kita rancang ada 2 pendekatan, ada 3 pendekatan. Pendekatan secara klasikal, tatap muka, ada online. Dan ada blended antara online dengan dengan tatap muka. Jadi kalau sekarang nih zamannya sekarang pelatihan secara secara online. Cuma masalahnya sekarang kan zamannya sekarang online. Padahal kita sudah merintis banyak ketika itu. Ya. Nah, itu dari segi dari segi peningkatan kompetensi. Dari segi penghargaan, zaman kita Pak Yanto, banyak sekali guru-guru dari seluruh pelosok negeri, apakah dia guru yang disebut dengan guru yang ngajar di pendidikan khusus itu apakah dia memang sekolah khusus atau di luar jauh sana, di daerah-daerah, kita hargai, bawa ke Jakarta, ketemu dengan RI1. Iya kan? Ketemu dengan anggota-anggota DPR, kita hargai mereka ya, supaya mereka ini merasa bahwa karya mereka itu memang nyata. Oleh karena itu pada tahun 2015 saya membuat sebuah jargon, guru mulia karena karya. Kita ini berdua dan teman-teman sekalian di seluruh para pemirsa bisa seperti ini karena hasil karya dari seorang guru. Makanya saya buat jargon guru mulia karena karya. Kita bisa begini bukan memang karena guru. Salah satunya karena karya guru. Jadi penghargaan dari segi non finansial kita kita rintis banyak sejak zaman Pak Dirjen dan saya. Dari segi finansial banyak tunjangan profesi sudah kita gelontorkan sejak tahun 2007 sampai sekarang alhamdulillah. Tunjangan khusus kita berikan juga. Tunjangan khusus itu adalah tunjangan bagi guru-guru yang mengajar di daerah khusus. Jadi seorang guru Pak Yanto bisa dapat 3 kali gaji pokok.
yaitu Ya. gaji pokoknya sendiri, tunjangan khusus, dan tunjangan profesi. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang masih ada itu slot skema seperti itu, Ya. tapi hampir masif, ya, khususnya tunjangan profesi bagi guru-guru yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ya, ya. Dan saya kira ya, di SLB, guru SLB juga punya tunjangan khusus zaman kita itu. Betul, Ya. betul, Karena betul. sulitnya untuk beban kerja mereka karena menghadapi anak yang nggak bisa, yang tunawicara misalkan saja, untuk mengucapkan satu kata saja luar. Wah, itu sangat sulit itu kan. Ya. Dan tantangannya sangat besar dan tidak semua orang, mungkin kita berdua juga tidak mampu ngajar di tempat mampu. itu. Saya kalau lama-lama bisa stroke itu. Jadi, melihat harus sabar betul itu. Itulah sebuah karya yang sangat hebat dari seorang guru khusus di SLB tadi. Ya. Dan saya pada saat itu, Pak Yanto, ribuan guru yang berprestasi dari seluruh negeri disekolahkan di UPI, di UNY, di UNESA, di Surabaya, di Bandung, di Jogja untuk meraih gelar S2. Itu sebuah penghargaan yang kita lakukan. Nah, masalah yang lain mungkin masalah honorer. Mungkin ini apa menjadi topik sekarang apa topik nanti nih? Ya, jadi yang honorer itu nanti Pak Pranata, biar guru-guru penasaran mengikuti kita. Dan untuk ini yang pertanyaan terakhir, guru-guru yang harus dibantu tentang statusnya, ada berapa jumlahnya, Pak Pranata itu? Ya, data sekarang saya tidak tahu, tapi yang dibantu maksudnya bantu apa nih? Yang dibantu misalkan dari honorer menjadi ASN atau menjadi P3K atau apa gitu, supaya statusnya jelas, tidak honor saja. Yang ada honor itu kelihatannya hanya guru di negeri ini. Polisi nggak ada, kemudian tentara nggak ada. Yang tentara honorer kan nggak ada. Jadi nggak ada. ini apa namanya, mungkin subject to discuss in ke depan ya. Dengan data-data yang sangat konkret. Tapi sejauh sepengetahuan saya, sekitar 900.000 pada tahun saya meninggalkan Kemdikbud itu honorer menggantung. Mereka nasibnya, terutama yang sudah usia di atas 35 tahun, 36 tahun, 37 tahun, yang itu bermasalah dengan regulasi, dengan peraturan perundang-undangan ketika mereka mau menjadi ASN. Ya. Masalahnya apa? Umur, terutama umur. Masalah umur. Ya, ini saya kira harus ada kebijakan yang sama dengan RPL. Ya, kebijakan me-waive mereka, kalau menurut saya, me-waive mereka, menghapus mereka untuk bisa menjadi pegawai negeri, tetapi dengan skema yang tidak seperti yang sekarang ini. Skema sekarang ini kan harus lulus tes dengan passing grade yang tertentu. Ya. Ini mungkin subject to discuss nanti passing grade-nya berapa ini. Dan yang punya sertifikat itu sangat diuntungkan itu, sertifikat pendidik. Jadi sehingga bisa menggusur orang yang nilai tesnya tinggi ketika dia ada afirmasi mengenai sertifikat pendidik itu. Ya. Dan itu sebenarnya harus bicara dengan kuota, Pak Yanto ya. Bicara dengan kuota dari pemerintah seharusnya tidak seperti itu. Kalau ini 900 ya paling enggak 700 gitu kan. Kalau 500 paling enggak 2/3-nya harus diangkat dengan skema-skema tertentu. Semangatnya kan akan merekrut 1 juta. Masalahnya kok orang yang daftar sedikit gitu loh. Itu jadi PR kita di diskusi berikutnya nih. Ya betul. Ya, oke lah. Kita gali betul apa sebabnya, ya, dan bagaimana solusinya. Kita memberikan masukan juga kepada mereka kan. Kita sudah tidak di situ, tetapi kita memberikan masukan dan solusi juga dari para penonton juga. Mungkin ada bagaimana nih solusinya untuk mengatasi yang katanya 1 juta tetapi tidak 1 juta. Ya. 1 juta itu kan bukan guru honorer. Oke. Ya. Baiklah, Pak Pranata, saya kira banyak informasi sudah
disampaikan di sini, insya Allah ini bermanfaat baik bagi pengambil kebijakan maupun para guru yang ingin meningkatkan kualitas pengabdian dan juga para guru honorer yang siap-siap akan mendaftar lagi untuk menjadi pegawai negeri atau P3K. Terima kasih Pak Pranata, semoga kembali ya, sehat walafiat dan ketemu lagi minggu depan sebelum berangkat ke Tanah Suci mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.